Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan menjadi tuntunan bagi perjalanan hidup kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, puji muliakan Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas kasih sayang-Mu yang terus Engkau nyatakan atas hidup kami. Sehingga oleh perkenan sajalah kami masih diberi kesempatan untuk boleh bangun menikmati hari baru, nafas hidup, untuk memulai seluruh aktivitas kami dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Karena itu di pagi hari ini, sebelum kami melangkah jauh dalam segala kegiatan dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan kami, dalam program Mutiara Pagi saat ini kami mau membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, firman yang akan menerangi hari-hari hidup kami, firman yang akan menjadi kekuatan untuk terus menuntun bagi kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan berkuasa atas kami. Berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami akan maksud-Mu ya Tuhan. Sehingga firman sukacita kebenaran ini tidak hanya sekedar kami baca, kami dengar, tapi kami mampu untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kita baca mulai pada ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Dan yang menjadi tema dalam perenungan kita di pagi hari ini, yakni memupuk kebersamaan. Firman Tuhan kita di pagi hari ini menggambarkan jemaat mula-mula setelah Pentakosta, di mana jemaat ini bertumbuh secara rohani dan jumlahnya. Hal ini ditandai dengan baptisan. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul,
pemecahan roti dan doa. Bahkan mereka juga menunjukkan kasih dan kepedulian melalui berbagai harta benda dan saling menolong. Jadi cara hidup jemaat mula-mula ini adalah kisah yang memperlihatkan hangat dan harmonisnya persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran berdoa bersama dan memecahkan roti. Sebagaimana jelas dalam bagian bacaan kita pada ayat 42. Kebersatuan mereka itu bukan hanya dalam ibadah, namun kesatuan itu ditunjukkan dengan tindakan kasih yang saling memiliki dan berbagi. Bahkan terlihat ketulusan hati mereka dalam menerima persekutuan di rumah masing-masing. Selalu ada dari mereka yang menjual hartanya untuk dibagikan. Jadi misalnya kita punya barang, kita mau jual, itu hasilnya dibagikan kepada orang-orang di waktu itu. Nah, ini adalah kesaksian yang hidup yang menjadi daya tarik bagi orang banyak untuk bertobat di waktu itu. Nah, cara hidup saling berbagi dan saling peduli ini sangat melekat erat pada jemaat mula-mula. Dan dari sinilah istilah koinonia bermula. Jadi istilah yang merujuk kepada tindakan saling berbagi antar sesama. Yang tentunya hal ini didasarkan pada Yesus Kristus yang telah membagikan tubuhnya menjadi tebusan bagi orang banyak. Karena Kristus telah membagikan tubuhnya, maka demikian sudah sepatutnya para pengikutnya pun menirut teladannya dengan saling berbagi antara satu sama yang lain. Dan dari cara hidup ini kita dapat melihat persekutuan yang mencerminkan partisipasi yang intim dan aktif. Artinya bahwa apa yang ada pada mereka itu dijual, dibagikan, serta dinikmati bersama. Ini tercermin sikap yang tidak egois, yang cuek dan kikir. Karena apa yang ada pada mereka itu menjadi milik kepunyaan bersama. Ini suatu sikap cara yang menjadi contoh dan teladan untuk kita pada masa kini. Untuk saling perhatian, untuk saling peduli satu terhadap yang lain, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana sikap kepedulian, perhatian terhadap sesama itu hendaknya menjadi praktek hidup bagi kita pada masa kini. Kita harus belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Tapi mungkin untuk saat ini agak susah, apalagi mau jual itu barang-barang berharga, kong itu mau dibagikan kepada orang-orang lain, itu belum tentu ada yang bisa dapat melakukan. Mungkin yang sederhana yang boleh orang lakukan saat ini, misalnya orang boleh berbagi, ada rampa-rampa, ya, ada tomat, ada rica sedikit. Ketika orang meminta, kita boleh berbagi
dengan orang-orang yang ada di sekitar di mana kita hidup. Sikap-sikap saling perhatian, saling peduli ini sangat penting dalam hidup kebersamaan sebagai satu keluarga Kristen, sebagai orang-orang percaya yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Dia senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk terus dapat memperbaharui dirinya, sehingga dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup juga untuk orang lain. Nah, saudara-saudara, kebersamaan dan kepedulian itulah nilai murid Kristus. Jadi gereja bukan hanya tempat mengisi absensi, mau cek-cek siapa ini, siapa itu yang hadir, melainkan suatu komunitas orang kudus yang layak hidup untuk saling memperhatikan dan saling membagi. Terlalu sempit jika kita memandang gereja hanya sebatas tempat kebaktian. Di dalam persekutuanlah kita mempererat kebersamaan umat yang perlu dipupuk dan dipertahankan bersama. Karena itu kebersamaan bukan berarti hidup tanpa gesekan. Namun jika ada gesekan bukan berarti kebersamaan dibubarkan. Sebab justru dari gesekanlah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Artinya kita belajar makin memahami dan menerima satu sama lain. Kini saatnya kita menjadi warga gereja, menjadi masyarakat yang terus terlibat aktif, baik itu dalam persekutuan di mana kita berjemaat maupun di mana kita bermasyarakat. Kita harus melibatkan diri untuk ambil bagian, mendukung setiap program-program baik dalam persekutuan jemaat, program-program dalam pemerintahan, dalam masyarakat. Bagaimana kita akan memupuk kebersamaan bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Kalau diri kita tidak beri untuk saling berbagi dengan kekuatan yang ada pada kita, mari itu dapat kita berikan untuk mendukung, untuk menopang setiap kegiatan, baik itu dalam persekutuan gereja maupun dalam masyarakat. Kita harus ambil bagian, terlibat langsung untuk mendukung semua yang menjadi program-program baik dalam gereja maupun di dalam pemerintahan. Karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama dengan orang lain. Karena dengan melibatkan diri, barulah kita bisa saling peduli dan berbagi dalam persekutuan Kristus, dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan dengan orang banyak, di masyarakat, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Mari perhatian dan kepedulian yang telah diperlihatkan oleh jemaat mula-mula ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, hari-hari kehidupan mereka terus dibaharui. Mereka hidup dalam kasih mengasihi, hidup saling menopang mendukung satu dengan yang lain. Maka kiranya itu biar terus akan tercermin dalam sikap dan tindakan perbuatan nyata kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat-umat Tuhan yang telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk dapat menyatakan, menyaksikan dan kebesaran kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Biar terus kita menjadi alat kesaksian bagi banyak orang dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Mari kita terus menyaksikan bahwa betapa Tuhan kita, Allah dalam Yesus Kristus,
Dia selalu begitu mengasihi, mencintai, peduli. Dan karena itulah yang telah dipraktikkan oleh para murid-muridnya di masa lalu. Bahkan itu pun akan menjadi tuntunan pengajaran bagi kita, bagi umat Tuhan di masa kini. Sehingga kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita dapat memperhatikan, mempedulikan sesama umat yang ada di sekitar dimanapun kita berada. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kelewatan kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kiranya ini menjadi tuntunan untuk kami semua. Bagaimana kami harus belajar jemaat mula-mula setelah menerima kuasa Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka seia sekata. Mereka saling bersama berdoa, membagi apa yang ada pada mereka, menjadi milik kepunyaan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak sekedar membaca, merenungkan, tetapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk dapat mempraktikkan kebenaran firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini bersama dengan RRI Pusat Telaut mau berdoa untuk pendengar setia yang bisa menjangkau siaran ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tolong, Engkau sertai mereka, beri kesehatan, kekuatan, sukacita untuk menjalani hari-hari hidup ini. Karena bersama dengan Tuhan, apapun yang menjadi harapan dambaan, semua dapat terwujud. Karena itu ya Tuhan, diberkatilah mereka terus dalam hari-hari hidup mereka, dalam setiap usaha apapun pekerjaan yang dilakukan. Biarlah Tuhan buat berhasil. Lebih khusus lagi para pendengar setia, orang-orang tua lansia yang dengan kesetiaan terus mengikuti Mutiara Pagi. Engkau Tuhan memelihara mereka di hari-hari hidup, di masa tua mereka. Engkau kasihi, beri mereka kesehatan, kekuatan, sukacita untuk menjalani hari-hari hidup bersama orang-orang tercinta mereka. Biarlah kasih-Mu Tuhan sentiasa terus memelihara hidup mereka, apapun keadaan kondisi mereka. Mereka terus bersyukur karena mereka memiliki Tuhan yang senantiasa peduli, yang penuh dengan cinta kasih, menolong dan menopang kehidupan mereka. Kami taruhkan hidup mereka dalam tangan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini berdoa untuk pimpinan RRI Pusat Telaut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran di pagi hari ini, Ibu Yuli Melensang, dan juga hamba-hamba-Mu yang akan meliput berita, yang bekerja di lapangan. Tuhan, Engkau tolong mereka, sertai dalam segala aktivitas mereka, dalam tanggung jawab kerja dan pelayanan mereka, dalam penyiaran mereka, baik di kantor maupun di lapangan. Perlindungan kuasa daripada Tuhan senantiasa ada atas mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Dan dari semua yang mereka lakukan, kerjakan, ada berkat yang akan mereka nikmati, terima di
di dalam hidup mereka masing-masing. Keluarga, rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua yang terus menopang mendukung dalam tanggung jawab pekerjaan mereka setiap hari. Biarlah terus ada kebersamaan di antara mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di pusat, bahkan sampai di pelosok pedesaan, termasuk pemerintah yang ada di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut, pejabat bupati bersama seluruh jajarannya, Forkopimda. Tuhan sertai, mampukan mereka untuk menjadi pelayan masyarakat, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan benar. Senantiasa kehadiran mereka mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Kami serahkan pertaruhkan hidup mereka di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Sambil pun mau berdoa untuk pemimpin yang baru yang nantinya akan memimpin daerah ini dalam persiapan proses untuk pelantikan. Tuhan, Engkau tolong semua boleh terjadi terlaksana hanya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nantinya ke depan mereka dapat memimpin, melayani daerah ini, tanah Prodisa ini, sebagaimana yang dirindukan dan diharapkan. Karena itu ya Bapa, semuanya kami hanya mau taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi hanya menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Berdoa untuk umat-umat-Mu yang bergumul dengan kesehatan mereka, karena mereka harus dirawat di rumah sakit, di puskesmas, di rumah, di tempat tinggal mereka. Engkau kasihani mereka, berkati setiap peralatan, obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan sebagai sarana untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, Engkau kasihi mereka. Biar usaha upaya yang dilakukan baik oleh tenaga medis, dokter, perawat, bersama keluarga, itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi berkat bagi kesembuhan dan pemulihan, bagi kekasih-kekasih kami yang sedang berjuang bergumul untuk boleh keluar dari penderitaan sakit penyakit mereka. Biar mereka terus bersyukur walaupun dalam keadaan lemah oleh karena fisik, oleh karena sakit, tapi mereka percaya bahwa mereka terus disertai, dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh-Mu ya Tuhan. Karena setiap gumul sakit penyakit umat-umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sambil mau berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini bergumul dengan duka cita karena ditinggal pergi orang-orang terkasih, orang-orang tercinta mereka. Biar penghiburan yang daripada Tuhan asalnya menjadi bagian milik mereka, menganugerahkan ketabahan dan kesabaran, kuatan, kesanggupan untuk boleh melewati duka cita ini. Biarlah mereka dalam keteguhan iman kepada Kristus Yesus selalu percaya yakin bahwa Tuhan akan mengubahkan duka cita mereka menjadi sukacita. Pengharapan yang kokoh, teguh, biar terus menjadi bagian milik mereka. Karena itu kami serahkan gumul duka cita keluarga-keluarga Kristen yang saat ini, bahkan setiap umat-Mu yang kehilangan orang-orang terkasih mereka, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, biarlah kami semua ada dalam pembentengan-Mu, perlindungan-Mu, keselamatan-Mu tetap menjadi bagian milik kami semua. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kasihanilah kami orang-orang berdosa demi Kristus Yesus. Tuhan Juru Selamat, penebus dosa kami. Kami naikkan, sampaikan doa ini. Amin. Baiklah pendengar Pro, saudari Taut dengan kata amin, maka berakhirlah kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini bersama Ibu Pendeta Miski Atung Mole, Sarjana Teologi. Kepada Ibu Pendeta kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati kita semua yang mendengarkan Pro, saudari Taut di pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi mendatang.